Ini kita akan lanjutkan materi kita tentang gender. Mungkin banyak teman-teman yang sudah dengar istilah-istilah gender. Apa sih itu gender dan sebagainya? Oke, kita akan bahas di sini detailnya. Oke, berikut ini penjelasannya. Gender berasal dari kata jenis, tipe atau jenis ya. Yang artinya ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki. Nanti kita akan bahas bedanya seperti apa ya pada slide berikutnya. Oke, apa itu gender? Kalau tadi itu asal katanya ya. Sekarang pengertian gender merupakan pandangan tentang perbedaan peran dan status antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil lingkungan sosial budaya atau yang lainnya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi gender ini tuh adalah pandangan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, yang mana peran tersebut merupakan hasil bentukan dari lingkungan sosial atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka jadilah peran laki-laki dan peran perempuan. Seperti itu. Oke, berikutnya contohnya seperti apa? Nah, kita lihat pekerjaan masak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan sebagai pekerjaan perempuan ya, atau identik pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan perempuan. Apakah ini benar? Oke, kita saksikan contoh yang lain. Nah, seorang bapak dan anak laki-laki jika setelah makan mereka akan meninggalkan meja makan begitu saja tanpa membersihkannya. Nah, apakah ini benar? Oke, contoh di atas kurang tepat ya. Maksud kurang tepat di sini adalah peran di atas bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Contoh kecilnya pekerjaan memasak, mengurus anak, atau pekerjaan rumah tangga ya. Sewaktu-waktu pada waktu-waktu tertentu seorang laki-laki, seorang suami dapat menggantikan pekerjaan tersebut atau dapat membantu istri untuk mengurus pekerjaan rumah tangga itu. Nah, begitu pula saat seorang suami atau anak laki-laki setelah selesai makan, mereka harusnya pun bisa membersihkan meja makan terlebih dahulu ya. Jadi peran kedua ini bisa dilakukan oleh siapapun, laki-laki dan perempuan. Tidak mesti harus menunggu perempuan untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga. Tidak ada salahnya jika seorang laki-laki pun ikut serta membantu pekerjaan rumah tangga tersebut, entah itu dengan menyapu, mengepel, membersihkan mencuci piring dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pohon tujuan pendidikan berbasis gender ya. Apa sih? Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut bahwa di sini pada intinya bagaimana peran laki-laki dan perempuan bisa setara dan seimbang ya, ini seimbang. Jadi tidak ada yang di nomor duakan, tidak ada yang didiskriminasikan ya, tidak ada yang dikesampingkan gitu, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Oke, dahulu kala bahkan pada saat zaman Rasulullah SAW, pada zaman jahiliyah, jika ada ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu sejarahnya bahwa dahulu kala di Arab sana, saat ada bayi perempuan yang lahir, seolah-olah bayi tersebut tidak berguna gitu kan, bahkan sampai dikubur hidup-hidup ketika bayi itu lahir. Nah, itu merupakan sikap yang tidak baik, bahwa itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Di situ tergambar bahwa jika ada bayi perempuan yang lahir seolah-olah tidak berguna gitu, jadi dikuburkan saja gitu, seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Nah, sering berkembangnya zaman,
pendidikan perempuan dan laki-laki harus seimbang. Ya, saat ini sudah di zaman modern seperti ini, perempuan dan laki-laki itu harus seimbang. Apalagi kaitan dengan pendidikan, semuanya harus sama. Kemudian akses perempuan terhadap pendidikan harus seimbang dengan laki-laki. Nah, begitu pula cara atau akses mendapatkan pendidikan. Jika laki-laki bisa mendapatkan pendidikan S1, S2, bahkan S3. Nah, apa salahnya perempuan pun juga sama. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dari tingkat S1, S2, S3, bahkan sampai yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi harus seimbang di sini. Tidak ada ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki. Kemudian berikutnya, keluarga memberikan kesempatan pada laki-laki dan perempuan dalam pendidikan secara adil. Nah, dalam lingkup yang paling kecil dari keluarga pun memberikan pendidikan secara adil. Jika si kakak misal laki-laki, dia sudah direncanakan oleh orang tuanya untuk kuliah S1 di luar negeri, kemudian S2 di luar negeri dan lain-lainnya, kemudian mendapatkan beasiswa juga. Nah, apa salahnya perempuan juga harus sama dalam hal pendidikan. Kalau kakaknya yang laki-laki bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, kuliah sampai keluar negeri dan dapat beasiswa, begitu pula dengan perempuan. Nah, jadi dalam pendidikan semuanya harus adil dan merata. Kemudian perempuan dan laki-laki dapat berada pada sektor pekerjaan yang sama. Nah, di sini dalam dunia kerja tidak ada diskriminasi ya, atau tidak boleh harus berpihak pada salah satu jenis. Misal ada kantor atau perusahaan yang merekrut hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tidak seperti itu. Ada beberapa hal yang itu memang harus dikerjakan oleh laki-laki dan beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh perempuan. Namun dalam sisi kualitas, ketika kualitas perempuan lebih tinggi, maka tidak ada salahnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perempuan. Seperti itu. Nah, makanya di sini kembali ke definisi awal tadi bahwa peran perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi yang membedakan adalah kualitas diri dan kompetensi diri. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian perempuan dan laki-laki secara produktif bisa menghasilkan uang. Nah, ini dalam dunia kerja tentunya, jika seseorang memiliki kompetensi atau kemampuan pada pekerjaan tertentu, nah secara otomatis karena produktivitasnya dia mendapatkan upah dari kemampuannya tersebut. Seperti itu kan. Nah, jika si perempuan pun bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dari laki-laki, maka tidak ada salahnya jika ternyata upahnya lebih tinggi. Seperti itu. Makanya kita sebagai laki-laki tidak boleh kalah secara kualitas dari perempuan. Ya, kemudian apa sih perbedaan antara gender dan jenis kelamin? Oke, teman-teman bisa lihat di sini, gender merupakan peran sosial, jadi bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Jadi peran sosial, teman-teman harus paham di sini, peran sosial yang dapat dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah Mister contohkan tadi di awal. Nah, untuk saat-saat tertentu, suami ataupun seorang laki-laki bisa mengurusi pekerjaan rumah tangga untuk membantu peran istri. Seperti itu. Tidak ada salahnya seorang suami menyapu rumah, mengepel, kemudian mencuci piring, memasak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan itu akan lebih baik gitu kan, karena bisa membantu pekerjaan rumah tangga, meringankan pekerjaan istri. Kemudian, nah ini adalah perbedaannya dengan jenis kelamin. Dari peran reproduksi tidak dapat ditukar ya. Tidak mungkin seorang laki-laki melahirkan, itu mustahil sekali, dan perempuan membuahi ya. Jadi jenis kelamin ini sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlahir sebagai laki-laki, dia ya
bertindak dan berperilaku sebagai laki-laki. Begitu pula dengan perempuan. Jadi jenis kelamin ini, jadi perbedaan gender dan jenis kelamin, jika gender itu adalah peran sosial yang bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, jika jenis kelamin ini sudah bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, bawaan dari lahir, dan itu tidak mungkin dapat ditukar. Seperti itu perbedaan yang menonjol. Oke, berikutnya adalah, nah ini adalah bagan singkat perbedaan antara gender dan tadi jenis kelamin. Teman-teman bisa lihat nature. Nah, pada kotak nature di situ perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini bersifat alami, ya. Ini sudah bersifat ketentuan dari Allah dan sudah ada sejak lahir perbedaan biologis ini, alami, ya seperti itu. Nah, teman-teman lihat di kotak sampingnya nurture. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya atau hasil lingkungannya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Jadi gender ini merupakan bentukan agama, budaya, dan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah karena ia merupakan peran sosial. Peran sosial yang dapat dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga timbullah sifat feminin dan maskulin, seperti itu. Mungkin saat ini kita bisa melihat di luar sana banyak pekerja-pekerja, banyak wanita-wanita yang bekerja di perkantoran, di perusahaan, dan lain-lainnya, seperti itu ya. Ya, oke, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan komen pada kolom komen yang sudah disediakan pada platform El-Mumtaza. Dan itu saja dari Mister. Sampai bertemu di minggu depan.